Martin Paes menangis saat kiper FC Dallas itu ingin perkuat timnas Indonesia. Informasi bola selanjutnya, Piala Asia 2023, pelatih Irak ketar-ketir jelang melawan timnas Indonesia. Yang terakhir, timnas Indonesia kompak unggah pesan soal naturalisasi. Ketua Umum PSSI mengatakan, "Saya terharu." Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan keluarga Martin Paes menangis haru saat kiper FC Dallas itu ingin memperkuat timnas Indonesia. Hal itu menunjukkan keluarga Martin Paes mendukung sang anak untuk memilih memperkuat timnas Indonesia. Ini investasi, dia sendiri yang mau memperkuat timnas. Terharu nggak ya? Kalau saya sih luar biasa, kata Erick Thohir. Erick Thohir memastikan proses naturalisasi Martin Paes segera dimulai. Martin Paes sendiri sudah menyatakan minatnya untuk menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia. Ia pun memenuhi persyaratan menjalani proses naturalisasi karena sang nenek memang lahir di Indonesia. PSSI memang tengah gencar melakukan naturalisasi pemain untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Sebelumnya, Jay Ites telah resmi menjadi WNI dan tinggal menunggu perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Selain itu, Tom Hegyi dari SC Heerenveen dan Ragnar Oratmangun dari Fortuna Sittard juga sedang menjalani proses naturalisasi. Bukan tidak mungkin proses naturalisasi Martin Paes bakal dibarengi dengan Ragnar Oratmangun dan juga Tom Hegyi. Rencananya Erick Thohir akan bertemu dengan Martin Paes untuk makan malam. Pertemuan tersebut menjadi ajang diskusi ringan antar keduanya. Jadi kalau salaman ya sudah deal ya. Kalau gosip-gosip mah jangan dilihat. Jadi dia memang mau memperkuat timnas kita, tegas Erick Thohir. Harapannya proses naturalisasi Martin Paes berjalan dengan cepat. Maka dengan begitu kiper berusia 26 tahun ini bisa ambil bagian saat timnas Indonesia bersuai dengan Vietnam di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024 nanti. Di informasi bola selanjutnya, pelatih Irak Jesus Casas mengaku khawatir dengan performa tim asuhnya jelang melawan timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 hanya tinggal beberapa hari digelar di Qatar, yakni mulai 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Pelatih Irak Jesus Casas malah dibuat gelisah oleh timnya. Laga pertama Irak di fase grup Piala Asia 2023 melawan timnas Indonesia pada Senin 15 Januari di Stadion Ahmed bin Ali. Di atas kertas, Irak memang tentu lebih diunggulkan meraih kemenangan ketimbang Indonesia. Apalagi setelah pertemuan kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda yang saat itu bertandang ke Basrah memang dibantai dengan skor telak 1-5 oleh tim tuan rumah asuhan Jesus Casas itu. Meski begitu, pelatih asal Spanyol tersebut tengah gelisah melihat performa timnya yang baru saja dikalahkan Korea Selatan dalam laga uji coba. Bukan tanpa alasan, Casas khawatir meski memiliki tim yang cukup diperhitungkan di Piala Asia, skuad singa Mesopotamia juga bermasalah. Hal ini diungkapkan oleh Hamzah Daud, salah satu pelatih asal Irak yang tengah membeberkan perasaan yang tengah dirasakan oleh Jesus Casas. Jesus Casas biasa masih bingung ketika skuad asuhannya melakukan kesalahan sendiri berujung kekalahan timnya. Memainkan pertandingan uji coba melawan Korea Selatan pun dirasa masih belum cukup. Irak juga belum punya kombinasi bermain yang baik. Bermain melawan Korea saja tidak cukup bagi para pemain Irak, karena kan memang sudah lama sekali mereka tidak bersatu kembali. Tim Irak belum punya kombinasi yang baik dan juga menunjukkan keterbatasannya. Secara teknis dan taktik perbedaannya juga sangat jelas. Korea masih jauh lebih baik dalam kualitas pemain dan pelatih mereka juga sangat pandai menciptakan gaya bermain yang berbeda, ujarnya. Jesus Casas dinilai memiliki pekerjaan rumah yang banyak. Ia harus segera melakukan evaluasi dengan tepat sebelum laga pembuka di Piala Asia. Karena itulah Casas patut khawatir karena performa para pemain Irak, kesalahan demi kesalahan sendiri yang tak bisa ditolerir, khususnya dalam bertahan. Pelatih kepala Casas perlu mengambil pelajaran dengan serius. Dia perlu memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh murid-muridnya. Bagaimanapun kekalahan ini juga memperlihatkan kekurangannya dan beberapa pemain menunjukkan bahwa mereka mulai kehilangan performanya, ujarnya. Dan di informasi bola yang terakhir,
Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir merasa terharu soal skuad timnas Indonesia yang serentak mengunggah pesan tentang naturalisasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Erick Thohir saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat. Menurut Erick Thohir, kekompakan yang diperlihatkan timnas Indonesia ini tanpa ada perintah dari pihak manapun, melainkan inisiatif dari tim besutan Sinteyong tersebut. Saya cek kemarin, saya telepon langsung apa disuruh atau enggak. Ternyata mereka konsolidasi sendiri, ya saya terharu lah, itulah Indonesia, kata Erick Thohir. Dikatakan Erick Thohir, sudah sepatutnya semua bagian di timnas Indonesia saling merangkul. Ya kan, kami dalam membangun kekuatan tidak bisa menutup mata kita. Ya kami kan dalam membangun kekuatan tidak bisa menutup mata kita bisa sendiri gitu loh. Nggak mungkin begitu, kata Erick Thohir. Ya, di skuad timnas Indonesia kini ada beberapa pemain keturunan seperti Jordi Amat, Elkan Baggett, Justin Hubner, Shani Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Sandy Wallace. Sebelumnya, hampir semua skuad timnas Indonesia menyatakan jangan sampai ada perbedaan antar pemain lokal dan keturunan. Postingan ini pun serentak diunggah pada Kamis 4 Januari kemarin. Mari hentikan membandingkan pemain lokal dan pemain keturunan. Kita semua di sini adalah satu keluarga dengan satu impian, yaitu memberikan yang terbaik untuk timnas dan rakyat Indonesia. Tidak masalah dari mana asal-usul kami, karena kami selalu bersatu, baik di dalam ataupun di luar lapangan. Saat tim kami mengalami kekalahan, kita semua merasakannya, dan saat tim menang, itulah kemenangan bagi kita semua. Sebagai pemain, mengenakan jersey merah putih bukan hanya sebuah kebanggaan, tapi juga suatu kehormatan bagi kami. Jadi, mari bersama-sama dukung dan support kami dengan penuh semangat di Piala Asia 2024. I love you guys. Sambung pernyataan itu. Ya, kini Jordi Amat dan kawan-kawan tengah serius menjalani persiapan menatap Piala Asia 2023 Qatar. Sudah 2 pertandingan uji coba yang dijalani oleh timnas Indonesia dalam TC di Turki kemarin, yang hasilnya menelan kekalahan 0-4 dan 1-2 dari Libya. Setelah berjumpa dengan Libya, timnas Indonesia akan menghadapi uji coba melawan Iran pada Selasa 9 Januari esok. Dari 3 uji coba ini menjadi ajang untuk timnas Indonesia memanaskan mesin sebelum mentas di Piala Asia 2023 Qatar. Rizky Ridho dan kawan-kawan yang menghuni grup D Piala Asia 2023 akan berhadapan dengan Irak, Vietnam, dan juga Jepang. Pada laga perdana grup D Piala Asia 2023, timnas Indonesia berjumpa dengan Irak pada Senin 15 Januari 2024. Dan dilanjutkan melawan Vietnam pada Jumat 19 Januari dan juga Jepang pada Rabu 24 Januari 2024.